berjumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Linda Watineman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk membimbing kami merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, inilah firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 23. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Demikianlah kata firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, jika kita baca sepintas bacaan Alkitab kita, seolah Tuhan tak menyukai orang kaya. Namun sesungguhnya jika kita baca lebih teliti, maka kita akan menemukan bahwa ini bukan soal kaya dan miskin. Namun apakah hidup seseorang itu selalu memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam diri mereka yang terhubung terus dengan Tuhan. Nah, mereka inilah yang akan memiliki kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Orang miskin itu dalam catatan Alkitab memiliki nama Lazarus, yang artinya Tuhan sumber penolongku atau Tuhan adalah penolongku. Dan orang kaya itu tak tercatat namanya. Catatan nama ini menandakan bahwa Lazarus, sang orang miskin itu adalah seseorang yang diperhitungkan Allah, karena ia selalu bergantung dan terhubung kepada Allah yang adalah penolongnya. Sedangkan si kaya tak dikenal karena tak memiliki hubungan baik dengan Allah. Tercatat bahwa ia adalah seorang kaya yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, pakaiannya, dan bersukaria saja. Padahal ada seorang kelaparan di depan pintu rumahnya, wilayah yang tak jauh dari kehidupannya. Inilah yang membuat ia demikian sengsara setelah kematiannya. Kisah ini mengingatkan kita agar dalam keadaan apapun, baik kaya maupun miskin, hendaklah kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, agar kita selalu peka terhadap kehendak Tuhan dan tak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, ataupun kita tidak menjauh dari Tuhan, ya, jangan. Marilah kita mencari cara dan kesempatan selalu untuk menjadi taat dan tetap berhubungan dengan Tuhan Allah, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Sahabat,
ingatlah selalu, Tuhan adalah penolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah penolong kami. Kiranya Tuhan membuka hatimu selalu, dan kami juga diingatkan oleh Tuhan untuk selalu membuka hati kami. Kami mohon ya Bapa dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan selalu mendengarkan kami, dan kami mau selalu setia dan taat kepadamu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.